Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apakah kamu sudah tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Di mana ya letak perbedaannya? Pertumbuhan adalah proses perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume dan tinggi. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. Pertumbuhan ini merupakan perubahan yang sudah tidak akan kembali lagi seperti semula. Nah, kita ambil contoh dari pertumbuhan yaitu pemanjangan akar, pertambahan tinggi cabang, bertambah besarnya cabang pohon, dan bertambahnya daun. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan. Kalau perkembangan ini adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan ini tidak dapat diukur, tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Siklus perkembangan tanaman diawali dengan perkecambahan, kemudian dilanjutkan dengan tanaman muda, kemudian pendewasaan, pembungaan, dan pembuahan. Ada beberapa tanaman tahunan. Sebelum masuk ke siklus selanjutnya, tanaman akan mengalami masa dormansi. Nah, sekarang yuk kita lihat fase pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada tumbuhan, diawali dengan yang pertama adalah perkecambahan. Perkecambahan ini merupakan proses munculnya embrio melalui biji. Berdasarkan letak kotiledon, pada saat perkecambahan ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama, ada tipe perkecambahan epigeal. Nah, tipe perkecambahan epigeal ini adalah perkecambahan yang ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah, sehingga bagian hipokotil dapat dilihat jelas. Kotiledon akan melakukan proses fotosintesis selama daun terbentuk. Pada proses ini, radikula menjadi organ pertama yang muncul dan tumbuh menembus permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkecambah dengan tipe adalah kacang hijau, kedelai, dan kacang tanah. Yang kedua ada tipe perkecambahan hipogeal. Tipe perkecambahan hipogeal ini adalah perkecambahan di mana kotiledon ini tidak dapat terangkat ke atas permukaan tanah, beda dengan yang epigeal tadi terangkat, sehingga hipokotil tidak bisa terlihat. Nah, proses pertumbuhan ini ditandai dengan epikotil yang memanjang. Mula-mula akan tumbuh ke permukaan tanah dan menembus kulit benih. Adapun contoh tumbuhan yang perkecambahan dengan cara hipogeal adalah jagung, kacang ercis, dan kacang kapri. Nah, jadi perbedaan tipe perkecambahan yang kedua ini, epigeal dan hipogeal, adalah letak kotiledon saat berkecambah. Kalau epigeal ditandai dengan munculnya kotiledon ke atas permukaan tanah, sedangkan hipogeal ditandai dengan kotiledon tetap berada di dalam permukaan tanah. Jadi, sudah paham mengenai tipe perkecambahan? Sekarang, kita lanjut ke proses perkecambahan. Nah, yang pertama ada ambibisi. Ambibisi adalah proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu proses perkecambahan. Nah, masuknya air ini bisa terjadi secara difusi maupun osmosis. Proses osmosis ini terjadi akibat keadaan benih yang kering dari lingkungannya, sehingga air mudah masuk ke dalam benih. Proses akhir ini ditandai dengan kulit biji yang terpecah. Yang kedua, pembentukan enzim. Air yang masuk akan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio. Nantinya, hormon tersebut akan memicu sel di lapisan aleurone memproduksi enzim amilase. Setelah itu, enzim amilase akan bekerja di endosperma atau dengan makanan untuk mengubah pati menjadi gula. Yang ketiga, proses pemanjangan sel. Proses pemanjangan sel radikula diikuti dengan munculnya radikula dan tumbuhnya kulit biji. Lalu kemudian, kecambah yang dihasilkan ini akan mengalami pertumbuhan primer yaitu munculnya embrio. Nah,
Itulah tadi proses dari fase perkecambahan. Yang kedua, kita masuk ke fase pertumbuhan. Pertumbuhan tanaman ada dua macam, yaitu ada pertumbuhan primer dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini merupakan proses pertumbuhan yang terjadi karena pertumbuhan meristem primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder menyebabkan bertambah besarnya diameter batang yang terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem diantaranya yaitu xilem dengan floem. Baru yang ketiga, ada fase reproduksi. Nah, fase ini terjadi pada pembentukan dan perkembangan kuncup-kuncup bunga, buah, dan biji. Nah, itulah tadi kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.